Ini loh friends, puding lukis 3 in 1 yang tampilannya menarik. Ini cocok banget ya dijadikan ide jualan kekinian untuk takjil atau untuk hampers lebaran nanti. Sekarang mari lihat pudingnya lebih dekat. Sebelum dinikmati, tuangkan fla di atas puding. Dan saat pudingnya dipotong, terasa banget pudingnya ini lembut. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding lukis 3 in 1. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Sebelum memasak, sebaiknya kita cek box deskripsi terlebih dahulu karena di sini sudah saya tuliskan lengkap resepnya beserta estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk masak kali ini, dan untuk link pembelian produk juga sudah saya tulis. Kemudian untuk harga jual yang disarankan tentunya sudah saya tuliskan juga. Jadi sudah lengkap ya untuk isi box deskripsi kali ini. Bahan-bahan untuk membuat puding lukis 3 in 1. Pertama-tama saya menyiapkan 2 bungkus agar-agar varian plain, dan ini akan saya masukkan ke dalam panci. Lalu saya menambahkan 100 gram gula pasir. Aduk-aduk bahan kering hingga tercampur dengan rata. Bahan selanjutnya yang saya akan tambahkan adalah 1 liter susu UHT. Aduk-aduk kembali bahan puding hingga semuanya tercampur dengan rata. Masak puding di atas kompor dengan api kecil hingga benar-benar mendidih. Jika puding sudah benar-benar mendidih, puding bisa diangkat. Tutup dulu pudingnya seperti ini supaya tidak gampang mengeras. Selanjutnya, saya menyiapkan cetakan puding berdiameter 7 cm. Sekarang, saya ambil 2 sendok makan puding yang sudah dimasak dan saya tambahkan dengan pewarna makanan merah. Kemudian, saya juga menyiapkan kuas kecil seperti ini. Sekarang, kita akan melukis dasar pudingnya. Celupkan kuas ke dalam puding, lalu oleskan pada dasar cetakan. Untuk motif, saya membuatnya abstrak ya. Untuk pewarna merahnya, ini sengaja ya, tidak saya aduk sampai rata supaya warnanya tetap mencolok. Dan ini berfungsi supaya nanti saat ditimpa dengan puding, warnanya akan tetap keluar. Pada tahap ini, kita harus kerja agak cepat supaya puding yang ada di dalam mangkuk tidak cepat membeku, mengingat adonan pudingnya tadi dibuat kental. Ini puding yang digunakan untuk melukis sudah beku ya. Saya akan tambahkan kembali dengan puding panas. Kemudian tambahkan dengan pewarna makanan merah. Seperti itu solusinya jika puding yang digunakan untuk melukis sudah membeku. Untuk melukis yang kedua, saya gunakan pewarna kuning. Jadi, melukisnya ini dilakukan per warna ya. Artinya, setelah semua cetakan dilukis dengan warna merah, baru berganti dengan warna kuning dan warna-warna selanjutnya. Untuk kreasi, warna merahnya ini bisa ditimpa dengan warna kuning. Jadi, hasilnya nanti abstrak tapi tetap cantik. Untuk yang ketiga, saya gunakan warna hijau. Ini juga sama ya, caranya tetap dioleskan pada dasar cetakan, dan untuk warna hijaunya ini bisa juga ditimpa dengan warna lain. Dan untuk yang terakhir, saya gunakan pewarna biru. Sebenarnya untuk pewarna ini opsional ya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi tidak harus sama persis dengan yang saya gunakan. Lakukan melukis dengan warna biru hingga semuanya selesai.
Sekarang saya beralih ke puding yang sudah membeku. Pudingnya ini akan saya tambahkan dengan gula pasir sebanyak 70 gram. Jika suka manis, gulanya bisa ditambahkan lagi. Kemudian saya juga menambahkan air sebanyak 800 ml. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Dan tadi saya juga menambahkan setengah sendok teh jeli tanpa warna. Tapi maaf, saat penambahan jeli tidak kerikot. Masak pudingnya di atas kompor hingga benar-benar mendidih dan tidak ada lagi puding yang masih membeku. Karena ini pudingnya sudah mendidih, saya akan angkat. Selanjutnya, saya ambil sepertiga bagian puding. Lalu saya akan tambahkan dengan 50 gram keju oles. Supaya kejunya bisa larut, saya akan kembali memanaskan puding hingga kedua bahan ini benar-benar tercampur dengan rata. Setelah puding keju diangkat, tuangkan ke dalam cetakan dan cara menuangkannya bisa disimak seperti tampak pada video. Jadi, pudingnya itu tidak langsung mengenai lapisan warna-warni ya. Ini bertujuan supaya lapisan warna-warni tidak mengelupas. Lalu untuk puding yang kedua, saya akan tambahkan dengan 30 gram perasa minuman stroberi. Aduk-aduk kedua bahan ini hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika puding stroberi sudah siap, bisa dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian untuk puding yang terakhir, saya tambahkan dengan 50 gram coklat batang dan 1 sendok makan coklat bubuk. Masak kembali pudingnya hingga coklat benar-benar larut. Dan jika coklat sudah larut, puding bisa dituangkan ke dalam cetakan. Saya akan biarkan pudingnya ini hingga set. Dan satu resep ini menghasilkan 19-20 piece puding lukis 3-in-1. Sambil menunggu pudingnya set, saya akan membuat flanya. Ini saya menggunakan fla instan ya, supaya lebih praktis. Tambahkan 200 ml air mendidih ke dalam mangkuk yang berisi fla bubuk. Lalu aduk-aduk flanya hingga rata. Karena saya merasa flanya terlalu kental, saya akan tambahkan kembali dengan air panas, kurang lebih sebanyak 50 ml. Jadi, total air panas yang saya gunakan sebanyak 250 ml. Setelah dingin, saya akan kemas flanya ke dalam pipet berbentuk hati. Caranya, tekan pipet, kemudian masukkan ke dalam fla, angkat pipetnya. Ini flanya sudah masuk ya. Ketuk-ketuk seperti ini. Lalu tekan kembali pipetnya, celupkan secara cepat ke dalam fla supaya fla bisa terisi ke dalam pipet secara penuh. Lakukan hal yang sama hingga fla penuh. Biasanya untuk mengisi pipet ini dibutuhkan 2-3 kali celupan. Langkah berikutnya, saya menyiapkan tray mika isi 9. Kemudian saya akan keluarkan pudingnya dari cetakan. Nah, hasilnya cantik banget ya. Untuk puding yang pertama tadi saya keluarkan rasa stroberi dan ini kedua rasa coklat. Kemudian puding yang ketiga rasa keju. Tambahkan topping stroberi segar supaya tampilannya jadi makin cantik. Tambahkan juga fla yang sudah dimasukkan ke dalam pipet. Karena ini untuk hampers, saya akan masukkan ke dalam mika box ukuran 25 x 25 cm. Tambahkan pita hampers dan kartu ucapan. Hampers ini sudah siap diantarkan ke orang-orang tersayang. Gimana? Tampilannya beneran cantik ya? Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding lukisnya. Sebelum dinikmati, tuangkan fla di atas puding. Dan saat pudingnya dipotong, terasa banget tekstur pudingnya ini lembut.
Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Perpaduan keju dan flanya mantap banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.